Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atas nama Ulil Hidayatil Masroh, Naila Nur Aini, Putri Fatmawati, Elva Uliatin, dan Amalia Umami. Di sini kami akan menyampaikan tentang teori percakapan. Tradisi sosio-psikologis ketidakpastian. Dengan kata lain, pada teori ini berfokus pada cara manusia untuk memonitoring lingkungannya dan untuk mengetahui lebih jauh tentang dirinya dan orang lain melalui interaksi. Teori Berkeley ini disebut sebagai Uncertainty Reduction Theory atau URT, teori untuk mengurangi ketidakpastian. Dan yang kedua dirumuskan oleh Buddy Kunz, kawan kerja Berkeley, yaitu Anxiety Uncertainty Management, teori manajemen kecemasan dan ketidakpastian. Teori ini lebih banyak membahas tentang proses dasar mengenai bagaimana kita menambah pengetahuan kita tentang orang lain ketika kita bertemu dengan orang asing. Kita mungkin memiliki keinginan yang kuat untuk mengurangi ketidaktahuan kita tentang orang tersebut, seperti pada situasi di mana kita cenderung tidak tahu tentang kemampuan yang dimiliki orang lain dalam mengkomunikasikan target-targetnya, rencananya, bagaimana dia merasakan saat-saat itu, dan apa yang digemarinya dengan bahasa yang lain. Proses komunikasi dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian sehingga tujuan komunikasi tercapai. Selanjutnya, di dalam tradisi sosiopsikologis terdapat teori akomodasi. Teori akomodasi disusun oleh Howard Gills. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa kita menyesuaikan perilaku komunikasi kita dengan perilaku komunikasi orang lain. Gills menyebut perilaku meniru ini dengan sebutan konvergensi atau menjadi satu, coming together. Sedangkan lawannya adalah divergensi atau menjauhi, terpisah, moving apart. Pemusatan atau pelebaran dapat bersifat timbal balik, mutual. Pelaku komunikasi dapat bersama atau terpisah, atau dapat bersifat non-mutual, di mana seseorang memusat dan yang lainnya melebar. Pemusatan juga dapat bersifat sebagian atau keseluruhan. Penggunaan penyesuaian sama dengan beberapa proses bawah sadar yang fungsional lainnya yang dituliskan atau dimainkan tanpa harus mengikuti semua detail dari setiap perilaku. Yang kedua, teori adaptasi. Teori ini dihasilkan oleh Jude Bergen, di mana sebuah teori yang menyatakan bahwa cara seseorang bereaksi terhadap orang lain tergantung sejauh mana aksi yang diperoleh. Menurut Bergen, ketika seseorang akan memulai berkomunikasi dengan orang lain, seseorang tersebut sudah mempunyai gambaran yang akan terjadi. Ketika telah terjadi proses komunikasi, seseorang bisa saja mendapatkan sesuatu dengan yang dipikirkan sebelumnya, tetapi bisa juga memperoleh bertolak belakang dengan apa yang diharapkan, sehingga aksi yang dilakukan juga akan berbeda. Contoh, ketika seseorang mendapatkan pelukan dari teman dekatnya, walaupun seseorang tersebut tidak berharap akan sebuah pelukan, namun ketika tangan temannya sudah merangkul di pundaknya, maka secara orang tersebut akan membalas dengan cara memeluk pinggang teman tersebut. Teori ini memiliki beberapa prinsip, diantaranya pada dasarnya Teori ini memiliki beberapa prinsip, diantaranya pada dasarnya seseorang cenderung untuk beradaptasi dan menyesuaikan pola interaksi antara satu dengan yang lainnya. Secara biologi, manusia memiliki hasrat untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, di mana individu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia cenderung untuk membalas perlakuan orang lain. Perilaku kompensasi, di mana seseorang akan tersenyum ketika orang yang dikenalnya menyapa dengan senyum. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda untuk melakukan adaptasi. Adanya batasan dalam pola interaksi yang berlaku, faktor diadik yang akan mengarahkan pada pembentukan pola adaptasi dalam suatu interaksi dan fungsi komunikatif dari pelaku komunikasi. Sosiokultural meliputi interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.
Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek, bahkan kepada diri mereka sendiri yang menentukan perilaku manusia. Dalam konteks ini, makna konstruksi dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial atau kekuatan sosial. Yang kedua adalah teori pemusatan simbolis, juga sering dikenal dengan nama analisis pertemanan fantasi atau fantasy theme analysis. Adalah sebuah teori yang dikembangkan dengan sangat baik oleh Ernest Borman, John Jurgen, dan Donald Sand, serta berhubungan dengan penggunaan saya bercerita dalam komunikasi. Titik awal teori ini adalah bahwa gambaran individu tentang realitas dituntun oleh cerita-cerita yang menggambarkan bagaimana segala sesuatu diyakini ada. Cerita-cerita atau tema-tema fantasi ini diciptakan dalam interaksi simbolis dalam kelompok-kelompok kecil, serta mereka berpindah dari satu orang ke orang lain dan dari satu kelompok ke kelompok yang lain untuk berbagi sebuah pandangan tentang dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Elva. Yang ketiga adalah teori analisis percakapan, yaitu teori berupaya untuk menemukan secara terperinci dan tepat apa saja keberhasilan yang telah dicapai dengan menguji berbagai transkrip atau catatan dalam percakapan. Menurut teori ini, dalam percakapan terdapat pengelolaan organisasi atau kerjasama antara pelaku komunikasi. Teori analisis percakapan memfokuskan perhatiannya pada interaksi dalam percakapan, melihat berbagai gerakan komunikator, mengamati penggunaan bahasa, teks atau percakapannya. Teori ini masuk dalam paradigma sosiokultural. Teori analisis percakapan memberikan perhatiannya pada beberapa topik penting dalam percakapan, yaitu terdapat aturan percakapan, sekuens percakapan, argumen percakapan. Teori analisis percakapan memberikan perhatiannya pada beberapa topik penting dalam percakapan, yaitu terkait dengan apa yang ingin diketahui pembicara untuk melakukan percakapan, yaitu mengetahui aturan percakapan. Yang termasuk dalam topik bahasan ini antara lain giliran bicara, kondisi hening, adanya jeda, overlap, atau tumpang tindih pembicaraan. Yang selanjutnya yaitu teori negosiasi, yaitu teori ini dikembangkan oleh Stellantis Tome, yaitu sesuatu yang membuat kita merasa malu, bodoh, kikuk, kehilangan muka saat bercakap-cakap ngobrol. Untuk mengubahnya perlu melakukan restoratif password, yaitu membangun kembali harga diri atau image seseorang setelah ia mengalami kehilangan harga diri. Perspektif bahasa dalam kebudayaan. Perspektif bahasa terpusat pada Frank Johnson membawa budaya linguistik yang memusatkan pada isu-isu perbedaan budaya di Amerika. Johnson mengusulkan 6 asumsi atau aksioma dari perspektif bahasa terpusat. Yang pertama, semua komunikasi terjadi dalam kerangka kerja budaya. Yang kedua, semua individu diam-diam mengolah pengetahuan kebudayaan yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Yang ketiga, dalam masyarakat multikultural ada ide ideologi linguistik yang dominan yang menggantikan atau mengesampingkan kelompok budaya lain. Yang keempat, anggota kelompok yang terpinggirkan mengolah pengetahuan tentang kedua budaya mereka dan budaya dominan. Yang kelima, pengetahuan kebudayaan baik yang terpelihara dan lewat begitu saja dan secara konsisten berubah. Terus kemudian yang terakhir, ketika semua budaya pendamping saling mempengaruhi dan pergunakan satu sama lain. Yang terpenting dari percakapan adalah masalah hegemoni orang Inggris atau kekuasaan satu bahasa terhadap orang lainnya di Amerika, dan yang paling dipercaya adalah bahwa pasti ada satu bahasa yang dominan di suatu negara.
Teori budaya pendamping atau co-cultural theory. Teori budaya pendamping adalah teori mengenai percakapan antara anggota kelompok dominan dan yang terwakilkan, termasuk orang-orang berwarna, warna gay, lesbian, biseksual, dan individu-individu transgender, orang yang tidak berkemampuan, dan sebagainya. Teori budaya pendamping didasari dengan 5 asumsi. Yang pertama, sebuah hierarki ada dalam masyarakat yang mengistimewakan kelompok tertentu. Yang kedua, anggota dominan dalam basis dari berbagai tingkatan keistimewaan menduduki posisi kekuasaan yang membuat mereka mampu menciptakan serta mempertahankan sistem yang menguatkan perspektif dan perasaan mereka dan bisukan orang lain. Yang ketiga, sistem komunikasi dominan berfungsi untuk menjaga anggota kelompok budaya pendamping di luar inti kelompok kekuasaan. Yang keempat, sementara masih ada keragaman yang patut dipertimbangkan dalam budaya pendamping. Mereka membagi posisi marginal sosial dalam sistem dominan. Yang kelima, anggota kelompok budaya pendamping secara strategis berkomunikasi untuk mengatasi sistem dominan yang mereka temukan. Retorika ajakan. Teori yang melanjutkan analisis hubungan dalam percakapan dan budaya adalah teori retorika ajakan. Frase ini diciptakan oleh Sonja K. Voss dan Cindy L. Giffin dalam karya tulis mereka, Beyond Persuasion. Mereka berpendapat tentang pertimbangan dari sebuah mode interaksi yang berbeda, di mana seseorang berusaha mengubah mode yang lainnya. Mereka mendasari teorinya berdasarkan kayak Sally Miller Gerhardt yang melihat ajakan sejenis kekejaman karena itu implisit. Jika tidak eksplisit, kata yang lainnya, perspektif saya benar dan Anda salah. Bagi Gerhardt, ajakan adalah meragukan karena menyangkal keaslian dan integritas perspektif lain, sebuah perspektif yang telah dikembangkan dari pengalaman istimewa seseorang. Mencari cara untuk melawan tanpa ajakan sebagai intinya, Voss dan Giffin menawarkan sebuah perspektif yang mendasarkan nilai-nilai feminis terhadap kesetaraan, nilai tetap, dan determinasi diri. Retorika ajakan menjalankan asumsi bahwa ketika kita membuka diri kita sendiri terhadap ide-ide dengan bebas yang berbeda dari diri kita memiliki banyak kesempatan untuk memahami. Sonja Voss dan Karen Voss memperhalus dan menguraikan dugaan dari retorika ajakan dalam buku mereka, Inviting Transformation. Conquest retorik adalah sebuah interaksi yang kemenangan merupakan tujuannya. Anda ingin membangun ide, hak, atau argumen sebagai yang terbaik di antara kedudukan yang sedang bersaing. Conversion retorik di sisi lain dirancang untuk mengubah perspektif dan perilaku orang lain berdasarkan pada superioritas dan kebenaran dari sebuah kedudukan. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.